Assalamualaikum, perkenalkan saya Juliansa, mahasiswa program studi Professionals Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan harga diri rendah. Definisi gangguan harga diri rendah digambarkan sebagai perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, termasuk hilangnya percaya diri dan harga diri, merasa gagal mencapai keinginan. Gangguan harga diri atau harga diri rendah dapat dijadikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama situasional, terjadi secara tiba-tiba, trauma secara tiba-tiba, yaitu contohnya harus operasi, kecelakaan, cerai, putus sekolah, putus pekerjaan. Yaitu yang kedua kronik, yaitu perasaan negatif terhadap diri telah berlangsung lama. Selanjutnya, etiologi penyebab yang mempengaruhi harga diri rendah meliputi penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan yang berulang kali, kurang mempunyai tanggung jawab personal, ketergantungan pada orang lain, dan ideal diri yang tidak realistis. Selanjutnya, manifestasi klinik perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, hilangnya percaya diri dan harga diri, merasa gagal mencapai keinginan, mengkritik diri sendiri, penurunan produktivitas, perasaan tidak mampu, mudah tersinggung, menarik diri secara sosial. Selanjutnya, komplikasi klien yang mengalami gangguan harga diri rendah bisa mengakibatkan gangguan interaksi sosial, menarik diri, dan memicu munculnya perilaku kekerasan yang berisiko mencederai diri, orang lain, dan lingkungan. Selanjutnya, implementasi tujuan umum. Klien tidak terjadi gangguan interaksi sosial, bisa berhubungan dengan orang lain dan lingkungan. Tujuan khususnya, klien dapat membina hubungan saling percaya. Patofisiologinya, harga diri rendah tergantung dari keyakinan dan kepercayaan yang membuat seseorang mengetahui tentang dirinya dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Pathway berduka disfungsional, gangguan konsep diri, harga diri rendah, problem, risiko isolasi sosial, menarik diri. Diagnosa keperawatan, gangguan konsep diri berhubungan dengan harga diri rendah, risiko isolasi sosial berhubungan dengan menarik diri. Nursing intervention yang pertama, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Tujuan umumnya, klien memiliki konsep diri yang positif. Tujuan khususnya, klien membina hubungan saling percaya dengan perawat. Yang kedua, tujuan khususnya, klien dapat mengidentifikasi aspek positif dan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, klien dapat menilai kemampuan yang dimiliki untuk dilaksanakan. Yang keempat, klien dapat merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, setelah beberapa kali interaksi, klien menunjukkan ekspresi wajah bersahabat, rasa senang, ada kontak mata, mau berjabat tangan, menjawab salam, dan mau duduk berdampingan dengan perawat. Yang kedua, setelah beberapa kali interaksi, klien menyebutkan aspek positif dan kemampuan yang dimiliki klien. Aspek positif keluarga, aspek positif lingkungan klien. Setelah beberapa kali interaksi, klien dapat menyebutkan kemampuan yang dapat dilaksanakannya. Setelah beberapa kali interaksi, membuat rencana kegiatan harian.
Intervensinya yaitu bina hubungan saling percaya menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. Selanjutnya diskusi dengan klien tentang aspek positif klien, keluarga, dan lingkungan. Aspek positif yang dimiliki klien, beri pujian yang realistis, hindari memberi penilaian yang negatif. Selanjutnya diagnosa yang kedua, risiko isolasi sosial, menarik diri. Tujuan umumnya klien dapat berinteraksi dengan orang lain. Tujuan khususnya klien dapat membina hubungan saling percaya. Yang kedua, tujuan khususnya klien mampu menyebutkan penyebab menarik diri. Selanjutnya kriteria hasil. Setelah beberapa kali interaksi, klien menunjukkan tanda-tanda percaya kepada perawat dengan wajah cerah, tersenyum, mau berkenalan, ada kontak mata, menceritakan masalahnya. Intervensinya yaitu bina hubungan saling percaya dengan beri salam setiap interaksi, perkenalkan nama panggilan perawat, dan tujuan perkenalan. Tanyakan dan panggil nama kesukaan klien. Tunjukkan sikap jujur dan menepati janji setiap kali berinteraksi. Selanjutnya, tanyakan pada klien tentang orang yang tinggal serumah, orang yang paling dekat dengan klien, apa yang membuat klien dekat dengan orang tersebut. Diskusikan dengan klien penyebab menarik diri atau tidak mau bergaul dengan orang lain. Beri pujian terhadap kemampuan klien mengungkapkan perasaannya. Tanyakan pada klien tentang manfaat hubungan sosial, kerugian menarik diri. Diskusikan bersama klien tentang manfaat hubungan sosial dan kerugian menarik diri.